Seharusnya aku marah besar padamu, karena kamu berani menolak tugas. Tapi karena terselip kebenaran dalam saran, maka aku bisa menerima. Aku sendiri yang akan kegisikan. Akan kujemput Seto Satrio. Kalau dia berani menolak, akan kuhajar dia. Saya tidak mengerti. Kenapa harus Kanda sendiri yang turun gelanggang? Apa yang akan terjadi kalau Katumenggungan kosong, Kanda? Katumenggungan tidak kosong, Dinda. Di sini ada Sombo. Dialah yang akan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan Loro Andini? Dia meminta Kanda agar menyelesaikan masalah gisikan demi penegakan wibawa. Kalau begitu, Loro Andini pula lah yang mendesak Kanda untuk menyerang Seto Satrio. Itu saran yang tepat. Agar masalah tidak menjadi kadaluarsa dan berkepanjangan. Kalau begitu tujuan Loro Andini tercapai. Kanda pergi dan Katumenggungan kosong. Kanda ingat waktu percobaan pembunuhan terhadap Dinda tempo hari? Waktu itu penjagaan Katumenggungan sangat ketat. Tapi apa? Tapi apa yang terjadi, Kanda? Hampir saja nyawa Dinda melayang kalau saja Nyi Bira tidak menolong. Tolong, Kanda. Kanda jangan pergi. Masalah bapak dan anak. Masalah Bopo dan putra. Jadi tidak ada salahnya kalau Kanda yang datang ke sana. Ini bukan perang atau menyerang. Ini menjemput namanya. Jemput anak yang bandel. Kanda. Dinda. Ini mungkin karena Dinda tidak punya anak. Dinda tidak bisa merasakan bagaimana sekali-kali kita iakan apa kata seorang anak. Dalam sebuah kisah yang penuh intrik, Tumenggung bersiap pergi ke Gisikan, namun Ayu Sekarsari, istrinya, dengan hati-hati melarangnya. Sayangnya, Tumenggung terlanjur mengucapkan kata-kata yang melukai hati Ayu Sekarsari, menyindir dirinya yang tak memiliki anak. Ayu Sekarsari pun tenggelam dalam kesedihan, merasa sakit hati atas perkataan suaminya. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul memperhatikan kejadian itu, dan berkata bahwa meskipun menyakitkan, itu adalah cara terbaik untuk mencegah Tumenggung melangkah ke Gisikan, di mana bencana besar menantinya. Di sana, anak Tumenggung dari salah satu selirnya, Seto Satrio, menanti tanpa tahu apa yang akan terjadi. Kenapa Kanda jadi salah bicara? Maafkan Kanda, Dinda. Maafkan. Jangan kuak lagi keketiran masa lalu itu. Maafkan Kanda. Ya, memang sulit. Tapi apapun yang terjadi, Tumenggung Cokronanggolo
sudah tidak dibakar lagi oleh api kemarahannya. Aku tahu kamu jadi sangat terpukul dan sedih, Ayu Sekarsari. Tapi memang hanya dengan cara itulah kamu bisa mencegah langkah fatal suamimu. Terimalah kenyataan yang harus kamu hadapi, anakku. Terimalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Ingat, kau harus menyerahkan Nasu dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Baik, Den. Ada apa? Ada utusan dari Pantisari. Katanya sangat penting. Dari Pantisari? Iya, dan katanya dia hanya mau ketemu langsung dengan Cucunda Raden. Bukan suruhan Ambarwati? Bukan. Surat penting dari Raden Sombo, Raden. Dari Kang Mas Sombo? Silahkan baca, Raden. Kabar buruk. Hati-hati. Romo Tumenggung akan merencanakan penyerangan ke Kisikan. Ini harus kukabarkan agar kalian siap dan tidak takut melawan. Dia tidak pesan apa-apa kecuali surat ini? Raden Sombo minta bukti kalau saya sudah sampai dan ketemu langsung dengan Raden. Di tempat yang penuh misteri, Gisikan, Seto Satrio menerima pesan mendesak, sebuah surat dari Raden Sombo. Namun, isi surat itu menimbulkan kegelisahan, tertulis bahwa ayahnya akan menyerang Gisikan. Padahal, Raden Sombo hanya ingin memperingatkan, tetapi ada maksud tersembunyi di balik peringatan itu. Ketika pesan itu dikembalikan, tiba-tiba surat itu meledak, melibatkan sang pembawa pesan. Dalam kekacauan ini, Seto Satrio diperhatikan oleh Nyi Brangah dari kejauhan, dan tiba-tiba ia muncul dengan kekuatan mistis. Sang Ratu Nyi Roro Kidul juga ikut turun tangan, memperlihatkan bahwa pasukan buaya sakti akan datang membantunya. Tak hanya itu, Nyai Wingit pun muncul dengan kekuatan mengerikan, membawa serta pasukan mayat hidup yang siap membantu dalam pertempuran besar yang akan terjadi. Tinta yang dipakai berbekal api. Darah saya cuma sebagai penyumbang. Entah sampai ke rumahnya atau tidak orang tadi. Ananda Raden, kalau berita itu benar, kalau Kanjeng Tumenggung benar-benar akan menyerang kita, apa ini bukan malapetaka? Ibu tahu persis kekuatan Romomu. Ibu tahu persis bagaimana kalau Romomu marah. Bisikan ini rumah biasa, tidak punya benteng, dan tembok pun hanya selapis. Sekali gempur akan habislah kita. Iya, Bu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau tidak mau kita harus hadapi segala risiko yang harus disangkal. Lemah kamu, Seto Satrio. Rupanya kamu lupa bahwa aku sudah berjanji akan selalu membantumu. Sini, akan aku perlihatkan pasukan buayaku. Jadi kita harus... Maaf Dewi Tantri. Aku harus bicara pada putramu. Akan kubuka mata Seto Satrio untuk melihat pasukan buayaku. Ini pasti ada hubungannya dengan bantuan Nyi Brangah pada Seto Satrio, Pak. Iya, tapi datangnya itu loh, Nduk. Aduh, amit-amit. Jantungku ini bisa copot loh, Nduk. Aduh. Tapi tidak benar-benar copot, kan? Ibu, Wingit, jangan kaget nanti. Kalau dari dalam tanah akan muncul prajurit Setro Gondomayut membantu kalian. Tapi keadaan sudah semakin gawat, Bu. Bagaimana kalau bantuan yang diharapkan datangnya terlambat? kamu itu sudah terlalu banyak berkorban, Wingit. Setia habis-habisan kepada Gedeng Permoni. Tapi apa? Apa yang kita dapat dari Gedeng Permoni? Buat kita apa? Sudahlah, Pak. Sudah.
Tapi ibumu, Bapak khawatir perjuangannya masih sia-sia. Sia-sia. Kanjeng Ratu! Kanjeng Ratu! Ada apa, Koco Benggolo? Hamba bisa menembus Setro Gondomait. Ada sesuatu yang ingin hamba tunjukkan, Kanjeng Ratu. Tunjukkan. Seni Kudawu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Gimana kata mengungan ke sana? Terus saja, sudah dekat. Terima kasih. Ya, Haji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari dua peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Haji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi Tumenggung di Cokronanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus. Dicari calon pengawal Soko Katumenggungan. Pengawal utama. Ini jalan satu-satunya untuk bertemu Tumenggung. Tapi sayang, harus laki-laki. Sementara itu, cerita berpindah ke seorang pendekar wanita yang gagah berani. Ia tiba di Kakutemenggungan, tempat di mana sebuah turnamen besar diadakan untuk mencari para ksatria tangguh. Melihat pengumuman itu, sang pendekar wanita merasa inilah kesempatan emasnya. Namun, turnamen itu hanya terbuka untuk laki-laki. Tidak patah semangat, ia merancang sebuah rencana cerdik, menyamar sebagai seorang laki-laki. Dengan kepiawaiannya, ia berhasil menyelinap masuk ke arena pertarungan yang penuh tantangan, bersiap untuk membuktikan bahwa dirinya pantas untuk bertarung di antara para pendekar terbaik. Kisah ini pun menjadi semakin kompleks, dengan intrik, siasat, dan kekuatan supranatural yang terus mengintai di setiap sudut. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan kuis Mega Klasik Indonesia. Tunggu. Ada yang ketinggalan. Siapa namamu? Kumbang Tanjung. Kumbang? Hei! Bersihkan dulu umbelmu! Perkenalkan jurus-jurus kalian. Lakukan!
Selamat datang. Kalian diterima sebagai peserta. Bersiaplah. Karena hari penentuan yang sebenarnya adalah besok.